Heboh, marai kakek-kakek hingga menyebutnya pengemis. Baim Wong terancam diadukan ke Komnas HAM. Begini kondisi terkini sang kakek. Nikita Mirzani dan Clara Gopal mengkritik keras Baim Wong. Dan itu loh manusia yang kalian bangga-banggakan, yang disebut dermawan. Bapak nih ya kan, yang kemarin sempat rame tuh videonya gitu. Nama Baim Wong sejak kemarin terus menjadi bahan pembicaraan warganet hingga trending di Twitter. Hal tersebut lantaran sikap Baim yang terlihat memarahi kakek hingga menyebutnya pengemis saat meminta uang ke artis. Alih-alih memberi, Baim justru memberi uang kepada Gojek di hadapan sang kakek. Netizen pun banyak yang menanyakan sikap Baim Wong yang tidak mendengarkan penjelasan sang kakek. Banyak pula yang berkomentar Baim sudah mempermalukan sang kakek di depan umum yang sudah menjadikan konten dan tidak memblurkan wajah kakek. Beragam dukungan kepada sang kakek mengalir deras akibat ulahnya Baim Wong terancam diadukan ke Komnas HAM oleh Edi Prasetyo. Dengan tegas Edi Prasetyo meminta agar Baim meminta maaf kepada kakek tersebut. Jika tidak akan diadukan ke Komnas HAM. Sementara itu, seorang penggiat sosial berhasil menemukan kontak sang kakek. Saat dihubungi, sang kakek tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa ia hanya penjual buku dari menawarkan buku-buku yang ia jual. Dirinya juga mengaku sering berkeliling masjid dan menjajarkan bukunya. Usut punya usut, sang kakek sedang sakit patah kakinya. Kini donasi kepada sang kakek telah dibuka. Tak hanya warganet yang simpati ke hal tersebut, sederet artis ibu kota ikut angkat bicara seperti Clara Gopal. Tak hanya Gopal, Nikita Mirzani juga ikut angkat bicara. Dalam instastory-nya, Niki juga mencari kontak sang kakek. Rupanya, Niki juga ingin ikut berdonasi. Namun, jauh sebelum permasalahan Baim dengan kakek, Niki juga diduga menyindir Baim Wong. Dan itu loh manusia yang kalian bangga-banggakan, yang disebut dermawan. Duh. Oh, Piano dia teriak ke belakang. Baim, minta uang Im. Minta uang. Saya paling kesel sih orang seperti ini. Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Gini bosku, kalau kamu buat konten yang suka bagi-bagi uang, terus dikontenin kayak gitu, akan banyak orang yang ngikutin dirimu. Karena berharap, ya kan? Berharap spam komen, spam DM, mungkin nyamperin rumah atau nyamperin toko, ya kan? Nah, kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampean nggak suka, ya tinggal tegur. Kalaupun sampean mau viralin orangnya, ada etikanya di blur, ya kan? Negur tapi tidak sampai mempermalukan, karena bahaya. Kecuali memang niatnya dalam hati, memang sengaja kontenin, ya kan? Kayak gua nggak suka, toko gua pernah disamperi 4-5 kali ada orang seperti itu. Gue tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, WA telemedicine yang biasa buat pasien, gue di Japri, gue sensor nomornya, gue sensor profitnya. Karena gue mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu Bapaknya di sini salah. Kenapa dibilang salah? Bapaknya ini melakukan penguntitan kepada Baim Wong berkilo-kilometer katanya, dan itu membuat Baim Wong risih. Gua kalau pribadi di posisinya Baim Wong, gue juga kayak, apaan sih? Takut gitu kan. Jadi dibuat gak nyaman, apalagi orang yang nguntit kita ini, kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu identitas dia, kita nggak tahu tujuan dia apa. Makanya si Baim Wong di situ tuh posisinya marah dan kesel. Tapi teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat perspektif yang lain dari kacamata yang berbeda, kalau misalnya kita mencoba melihat nih ya, kemungkinan kenapa sih bapak itu melakukan hal serupa.
menguntit Baim Wong. Mungkin ya si bapak ini lagi butuh banget duit. Dia udah usaha nih, udah jualan dagangannya. Sayangnya tapi nggak laku. Dan akhirnya si bapak ini berharap ke Baim Wong untuk dia supaya bisa beli dagangannya si bapak ini. Karena mungkin dia bapaknya butuh duit buat rumah sakit atau butuh duit buat apa, kan kita nggak pernah tahu. Tapi tetap ya, cara si bapak ini salah. Begitu pula dengan caranya si Baim Wong merespon si bapak ini. Kalau menurut gua, Baim Wong tuh bisa menggunakan cara lain ya, atau memperlakukannya berbeda. Nggak perlu dia sampai banding-bandingin si bapak ini sama ojol di depan umum. Terus abis itu bagi-bagi duit ke ojol di depan bapaknya yang bener-bener lagi butuh duit. Itu humiliating banget sih. Sebenarnya kan bisa diomongin baik-baik sama bapaknya, diedukasi baik-baik, terus abis itu dinasehatin segala macam tanpa perlu dikontenin juga gitu. Ini menurut gue sebuah blunder yang besar bagi Baim Wong, karena dia itu adalah public figure yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada penonton. Pelajaran dari kasus ini gimana? Semua tindakan tuh harus ada etikanya, ada adabnya, ada attitude-nya gitu, nggak bisa sembarangan. Ini semua tentang cara, kayak misalnya cara si Mamba ini minta pertolongan ataupun cara Baim Wong meresponnya. Ketika caranya salah ya itu bakal memantik keamarah netizen gitu kan. Apalagi posisinya di sini bapak-bapak ini udah tua gitu, minta tolong, udah tua ya kan. Walaupun dia menguntit salah, kita tahu lah manusia itu bisa salah gitu. Begitu juga Baim Wong juga bisa salah. Cuma ambil aja lah pelajarannya dari kasus ini. Semoga problem ini cepat kelar dan itu aja sih dari gua. Yang terjadi dia menyemprot bapak tua itu. Buat apa? Mengikuti saya, katanya. Bapak tua itu sudah menjelaskan dengan jernih bahwa dia sedang menawarkan sesuatu untuk dibeli sama Baim Wong. Tapi Baim Wong merasa seolah-olah bapak itu mau ngemis, ngejar-ngejar minta uang. Dan yang dilakukan oleh Baim Wong selain menyemprot bapak itu adalah pertunjukan atau show off, berbagi-bagi seperti Robin Hood. Ada tukang ojek di situ, ibu-ibu diberikan uang di muka bapak itu, seolah-olah meledek bapak itu. Dan konyolnya muka bapak itu disorot nyata oleh videografer tim dari Baim Wong, seolah-olah dipermalukan. Sahabat Indonesia, ini tragedi bagi saya. Tragedi seorang artis anak muda yang belagu, yang jumawa, sombong, arogan. Mentang-mentang dia mempunyai uang banyak dan sering berbagi pada orang, dia seenak sendiri menghina orang yang lebih tua. Baim Wong ini harus diberikan pelajaran. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Media Update Channel, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ya guys. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate.